Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sini. Saya Nia Amelia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kerinci, akan menyebarkan pemahaman mengenai penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next. Nah, ini Ibu, kita lebih ke sharing ilmu yang kami dapat di pendidikan guru penggerak, kami bagi sama Bapak Ibu. Jadi ilmu itu tidak sebatas untuk kami saja, emang harus dibagi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi selama kami melakukan pendidikan guru penggerak ini yang kami pelajari. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang paling penting di sini adalah segitiga restitusi. Next. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah Bapak mendengar istilah atau Ibu mendengar istilah pendidikan yang berpusat pada guru? Pernah? Belum. Oke. Pendidikan yang berpusat pada siswa? Pernah? Alhamdulillah. Di sini pembelajaran kita sudah berubah Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang berorientasi pada penguatan kompetensi pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Ini dia. Semua dari pendidikan yang kita lakukan di sekolah bermuara di pendidikan Pancasila ini Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita membentuk siswa kita beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bagaimana kita mampu menciptakan siswa yang berkebinekaan global. Dan yang ketiga, mampu bergotong royong. Di sini bergotong royong bukan hanya membersihkan ya, kerjasama lebih luas dari itu. Semua bidang dia mampu bekerja sama, baik dalam pembelajaran maupun dalam semua kegiatan di sekolah. Selanjutnya ada kreatif. Bagaimana kita sebagai pendidik mampu memunculkan kreatif anak ini. Terus bernalar kritis dan mandiri. Next. Nah, ini yang sering kita salah pahami, termasuk saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, Ibu. Ternyata itu salah. Ada makna kontrol yang kita pahami ini, kita mampu mengontrol murid. Contohnya, saya terapkan kemarin, saya juga belum paham. Karena ini yang saya anggap betul, maka saya lakukan gitu ya Bapak Ibu. Saya minta anak makan duduk. Saya sangka saya bisa mengontrol murid. Oh, artinya apa? Dia udah makan duduk, ternyata berulang. Bicara kasar, berulang. Sering kita dengar aduan datang ke kita, Bu, ini bicara kotor, Bu. Artinya apa? Kita sejatinya nggak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Tidak bisa. Ini sudah dilakukan dan sudah dilakukan penelitian. Tidak bisa kita mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Jadi kita memberikan pujian itu bermanfaat, ya bermanfaat, tapi tidak bisa itu sebagai kontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak ya Bapak Ibu, ini hanya ilusi yang kita anggap benar selama ini. Ternyata itu salah. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu bisa kita kontrol karena dirinya mengizinkan dirinya dikontrol. Sejatinya kalau kita kontrol, contohnya
anak-anak berbicara kasar kita, nak boleh bicara kasar nak. Dia nggak bicara kasar, tapi esokan hari dia melakukan lagi. Kenapa? Artinya kita tidak mampu mengontrol. Jadi bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Dulu kita belajar mengenai stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon. Stimulus dan respon ini realitas kita sama. Jadi apa kenyataan itu sama dengan harapan kita ke siswa kita. Ternyata di dalam teori kontrol realitas kita itu berbeda. Dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita beranggapan bahwa anak murid ini sama semua. Kita perintahkan mereka makan, duduk, sama semua. Ternyata itu salah. Bagaimana? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita memunculkan motivasi diri dia sendiri. Tidak bisa kita kontrol. Nak, kamu harus makan, duduk. Ya, hari ini dia lakukan karena dirinya mengizinkan dia melakukan. Tapi sejatinya itu belum muncul dalam dirinya. Besok dia akan berdiri lagi. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya kan Bapak Ibu ya? Perilaku buruk itu contohnya anak bertengkar. Itu kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan pelajari itu. Terus orang lain di stimulus respon bisa mengontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa orang lain. Kenapa anak itu patuh ketika kita suruh makan duduk? Karena dirinya mengizinkan orang lain mengontrol dirinya. Tapi sejatinya dia tidak bisa. Tidak bisa dilakukan. Karena itu bukan muncul dari dirinya, karena dari kita. Gitu. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan itu gagal di stimulus respon. Di teori kontrol, kolaborasi sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita beri pilihan pada anak-anak. Di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Oh, kalau anak berhasil, ini saya udah menang gitu, saya udah berhasil. Kalau anak tidak melakukan berarti kita sudah kalah, tidak berhasil. Itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, model berpikir ini menang-menang. Siswa menang, kita menang. Jadi siswa tidak merasa disuruh, ditekan, dan kita juga berhasil dalam mendidik. Jadi itu di teori kontrol. Lanjut. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan mengenai disiplin positif? Ada yang ingin berkomentar? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira apa yang terbayang sama kita? Bagus, oke. Patuh dan taat pada peraturan. Iya, boleh kita next. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah yang dihubungkan kepada aturan, tertib, dan hukuman. Ya enggak? Ya, disiplin. Oh, kalau anak tidak disiplin kita kena hukum gitu kan? Nah, itu yang ada di benak kita selama ini. Disiplin berhubungan dengan peraturan, kepatuhan, dan hukuman. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu disiplin positif. Bagaimana disiplin positif? Tidak harus memberi hukuman Bapak Ibu. Justru alternatif terakhir, kalau emang tidak ada alternatif yang kita gunakan semuanya gagal, boleh. Tapi kalau tidak perlu, tidak boleh dilaksanakan hukuman itu. Jadi disiplin positif ini tentang bagaimana kita membangun motivasi yang ada dalam diri anak. Jadi dia menyadari bahwa oh ini harus saya laksanakan gitu. Tidak ada lagi aturan, kita hukuman ketika dia melanggar, ada hukuman tidak boleh Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau berasal dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, atau motivasi itu berasal dari luar atau internal, bukan dari diri sendiri. Belum. Jadi selanjutnya, seorang pendidik yang memiliki seseorang yang memiliki disiplin, berarti mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena berdasarkan pada tindakan mereka, yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau anak-anak kita sudah memiliki disiplin, dia menyadari sendiri, oh ini tidak boleh gitu. Oh, ini tidak boleh saya lakukan. Nanti tidak perlu kita menyampaikan, nah, kamu tidak makan, harus duduk. Maksudnya mereka dia menyadari sendiri. Nah, tugas kita sebagai pendidik, bagaimana cara memunculkan motivasi yang ada dalam diri anak. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, tadi kita berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya apa? Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, umum, luas. Kita sepakati bersama dengan murid, terlepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini payung besar bagi kita sebagai pendidik bersikap. Apa yang perlu kita lakukan dan nilai apa yang menjadi fondasi kita ketika berperilaku. Oke. Nah, ini dia muaranya ke sini juga Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kreatif, bergotong royong. Kira-kira nilai apa ini Bapak Ibu ya? Nilai apa ini? Profil pelajar Pancasila P5. Ini dia Bapak Ibu. Jadi muara dari pendidikan kita tuh kesini sekarang Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma. Ini muara dari apa yang kita lakukan di sekolah kesini semuanya. Ujung-ujungnya nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita munculkan. Nah, untuk memunculkan itu, kita harus paham dulu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Benar atau salah kira-kira? Benar ya, kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Kita menemukan siswa di kelas lemas, tidak aktif, tidak mau menulis. Kita tanya, jangan kita langsung, kamu ini pembalas. Tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh sama sekali. Karena mungkin kita dekati dengan cara personal, bertanya bagaimana, kenapa ya kamu seperti ini. Mungkin dia tidak sarapan karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada. Gitu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan dasar dia. Yang kedua, rasa sayang dan rasa diterima. Kita menemukan di kelas ada anak yang suka menyendiri, nggak mau bekerja sama, sendiri saja. Pokoknya dia mau sendiri saja, nggak mau dia berkolaborasi dengan teman, tidak aktif ketika di kelompok. Kita dekati, jangan langsung kita menyalahkan. Oh, kamu ini nggak mau ya kerja sama apa dengan teman, sini duduk sini. Nggak boleh Bapak Ibu. Mungkin dia tidak diterima dengan temannya. Mungkin temannya menganggap dia maaf, bodoh gitu. Kamu nggak bisa. Jadi rasa diterima itu penting kita pahami. Lanjut, yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada kita temukan di kelas, itu termasuk kelas saya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu bosan di kelas, ribut semuanya. Artinya apa? Kita pahami, mereka butuh kesenangan. Ada anak-anak lari-lari di kelas 1 terutama. Artinya apa? Dia butuh rasa senang. Nah, bagaimana cara kita melakukan pendidikan dengan metode yang menyenangkan gitu Bapak Ibu ya. Lanjut, yang keempat, penguasaan kebutuhan
pengakuan atas kemampuan. Jadi ini yang juara ya, yang ketua kelas ini dia. Dia butuh diakui, oh saya bisa gitu ya. Kita akui dia atas apa yang dia capai, itu kita akui dan kita hargai. Jangan kita biarkan saja gitu. Lanjut yang kelima, kebebasan. Nah ini juga berhubungan dengan pilihan ya Bapak Ibu. Anak-anak kita ribut, artinya apa kira-kira? Mereka butuh kebebasan. Bosan anak-anak di kelas Bapak Ibu, boleh bawa keluar, boleh. Di dalam kurikulum merdeka kita dibebaskan Bapak Ibu. Boleh, tidak hanya terpaku di dalam kelas saja, boleh. Nah, itu tadi kita pahami dulu 5 kontrol pada peserta didik, kebutuhan manusia. Itu sudah. Nah, kita pahami dulu kebutuhan apa yang menyebabkan anak didik kita seperti ini. Kita pahami. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kenapa anak kita ini sering terlambat contohnya? Kenapa anak kita ini nakal? Pertama, kalau seandainya anak kita terlambat atau dia cepat datang, mungkin dia takut untuk kena hukum, menghindari ketidaknyamanan. Oh, kalau saya datang terlambat, saya pasti kena hukum. Jadi itu bukan dari dia karena dia takut kena hukum tadi, gitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Terus selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Oh, saya datang tepat waktu supaya Bapak Ibu guru saya memuji saya. Oh, saya datang tepat waktu supaya saya dibilang anak rajin. Itu masih motivasi dari luar Bapak Ibu. Semua itu yang dilakukan anak itu belum dari dirinya, dari luar atau motivasi intrinsik. Nah, bagaimana yang seharusnya? Yang seharusnya itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini baru motivasi intrinsik. Artinya, oh saya datang ini karena saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dari dia. Kalau karena takut kena hukum datang 7.30, dia datang jam 7 karena takut kena hukum, belum dari dia Bapak Ibu. Kalau mendapat imbalan atau hadiah, belum juga dari dia. Nah, kalau emang dari dia itu saya menghargai diri dia sendiri. Oh, saya harus datang tepat waktu karena saya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu baru dari diri anak ya Bapak Ibu ya. Ini sangat penting dan menyadarkan saya selama melakukan pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Baru 1 modul ini Bapak Ibu, masih ada 2 modul lagi. Luar biasa ini ya Bapak Ibu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin selama ini kalau hukuman lah sering kita mendengar, konsekuensi sudah sudah sering kita dengar. Yang terbaru itu restitusi, baru saya dengar Bapak Ibu. Nah, yang terjadi di sekolah kita pada umumnya itu hukuman. Kalau anak terlambat, sini nak, kenapa kamu terlambat? Ya, silakan bersihkan WC misalnya. Hukuman itu tidak terencana, tidak ada rencana, tiba-tiba muncul di benak kita sebagai pendidik. Nah, kalau konsekuensi, dia sudah terencana, sudah kita sepakati. Oh nak, kalau saya datang terlambat, berarti ini konsekuensinya. Sudah kita sepakati bersama siswa. Itu konsekuensi. Nah, yang terbaru adalah restitusi. Bagaimana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak boleh Bu, Bapak, kita salahkan anak ketika melakukan, langsung kita menyalahkan, itu tidak boleh sama sekali. Karena itu akan mematikan mindset anak tentang seseorang sukses ya Bapak Ibu. Oh, saya udah dicap guru saya sebagai misalnya orang bodoh atau terlambat ya, sering terlambat. Jadi anak itu udah dalam otaknya sudah disetting seperti itu. Jadi mereka tidak percaya diri untuk bertumbuh Bapak Ibu. Jadi yang tepat dari kita lakukan itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Kalau hukuman bersifat satu arah,
Kita yang mengontrol murid. Kamu bersihkan WC, artinya mau nggak mau dia terima, dia lakukan. Artinya satu arah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid. Artinya kerjasama tadi. Kalau saya terlambat, pasti hukumannya saya ini gitu. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya atau di awal ajaran baru. Yang ketiga, restitusi, kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, kita ajak dia menemukan solusinya. Ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh lagi kita memberikan hukuman baik itu fisik maupun verbal. Oh kamu seperti ini itu kan verbal ya. Dengan kata-kata itu verbal ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira saya berada posisi mana ya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu jawab sendiri. Apakah posisi Bapak Ibu di antara 5 ini? Yang mana posisi Bapak Ibu? Boleh saya minta pendapat Bu Mita? Yang mana menurut Bu Mita? 3, teman. Boleh lebih dari 1? Boleh. Teman. Ya bagus. Bu Weni? Teman. Oke. Bu Arma boleh mengeluarkan pendapatnya mana posisi kita sekarang ini? Kira-kira yang mana posisi di antara 5 posisi kontrol guru ini? Kita yang mana ya Bapak Ibu ya? Coba kita jawab sendiri. 2, pembuat rasa bersalah. Oke, bagus. Boleh. Pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Oke, Bu Armanita. Oke, boleh Bapak Ramsul? Bapak Ramsul pilih yang mana posisi sesuai dengan diri kita. Kita dari di mana gitu ya, Bapak Ibu ya? 2 dan 4, pembuat merasa bersalah dan pemantau. Posisi. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, boleh kita next. Ayo kita lihat Bapak Ibu ya. Posisi. Ini ada sebuah kasus penerapan penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, Udin setiap hari selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, kita bicara seperti ini. Kamu ya selalu saja terlambat. Sana ambil sampah. Itu guru sebagai penghukum ya. Ucapan yang kita keluarkan cenderung nadanya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Mimik wajah kita juga beda ya Bapak Ibu ya ketika ada siswa yang terlambat. Nah, kalimat seperti ini yang dikeluarkan guru adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tadi ada yang milih pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu bilang atau Bapak bilang kamu harus memberitahu kamu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jangan terlambat lagi. Artinya apa? Memunculkan rasa bersalah dia. Artinya sudah kita ingatkan. Jangan terlambat lagi ya nak ya. Nah itu pembuat rasa bersalah. Artinya dia menyadari, oh saya salah ya. Kemarin sudah diingatkan Ibu Guru. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Itu pembuat rasa bersalah. Lanjut Bu. Sama masalah yang tadi. Nah ada Ibu tadi Ibu minta milih teman ya. Nah kalau teman ini ya sudah kali ini tidak apa-apa ya kamu datang terlambat. Besok nggak usah diulangi. Cepat masuk ke kelas. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Lanjut, kalau pemantau yang dipilih Ibu tadi, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu misalnya dia berdiri ya? Karena terlambat temannya udah masuk kan? Ketemu dengan Ibu Guru nih. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Nah, artinya Bapak Ibu ini sebagai pemantau. Nah, gitu ya. Tidak memberikan respon yang lain, hanya menanyakan saja ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai manajer posisi kelima. Coba kamu ingat lagi apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini. Jadi di sini kita mengajak siswa berefleksi diri, Bapak Ibu. Suruh dia menemukan kenapa. Apa yang kamu yakini? Sebelumnya kita udah buat kesepakatan ya nak ya.
datangnya harus 7.30. Ternyata kamu datang terlambat. Kira-kira kita ingatkan lagi. Nah, di sini posisi manajer. Jadi posisi yang paling tepat kita lakukan Bapak Ibu yaitu posisi manajer. Kita bertanya kepada siswa, tidak langsung membuat rasa bersalah, tidak langsung menghukum. Tidak boleh itu Bapak Ibu ya. Kita tanya dulu ke dia, kenapa dia terlambat? Apa nilai yang kamu yakini? Kamu mau jadi anak yang seperti apa besok? Itu contoh-contoh kalimat yang kita munculkan. Lanjut. Oke. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Selalu pasti kamu yang selesai terakhir. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu ya? Yang dari 5 tadi? Pembuat rasa bersalahkah? Penghukumkah? Pemantaukah? Manajer atau apa lagi ya? Teman? Iya. Coba Bapak Ibu, saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Apa kira-kira dari 5 itu? Boleh Bapak Ibu coba tebak. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Oke. Apa itu Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek jawabannya, Ibu. Penghukum. Ternyata itu adalah penghukum. Selalu ya, kamu yang terakhir selesai. Artinya kita udah menghukum dia, udah menanamkan bahwa kamu juga. Artinya itu penghukum ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini apa lagi ya Bapak Ibu ya? Ayo, ingat bantuan apa yang telah Bapak Ibu selama ini berikan kepada kamu? Kira-kira posisi yang mana ini Bapak Ibu? Yang ini. Ayo, ingat tidak bantuan yang Bapak berikan kepada manajer? Coba ada yang lain? Coba, ayo ingat bantuan apa yang selama ini Bapak berikan? Iya, bagus Ibu. Teman. Coba kita cek ya. Teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, lanjut pertanyaan. Nah, ini gimana nih Bapak Ibu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Gimana coba? Coba Bapak Ibu pikirkan lagi. Kalau orang tua kamu merokok, kayak kemarin. Gimana coba kalau orang tua kamu nggak tahu kamu merokok? Kan sering gitu ya. Oke, kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Oke, kita cek. Pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Karena bersalah itu kita sama-sama belajar. Saya juga baru tahu ternyata yang saya lakukan di sekolah itu banyak salahnya Bapak Ibu. Lanjut? Oke. Nah ini Ibu operator kita juara 1 ini. Oke, lanjut. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Oke, udah paham ya Bapak Ibu ya? Ini pasti manajer. Nah, posisi ini yang harus kita terapkan di sekolah, manajer. Oke, lanjut. Nah, untuk memunculkan semua itu, bagaimana anak itu mampu memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya? Kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang tadi kita buat. Bagaimana cara anak itu sadar sendiri tanpa kita suruh, tanpa bujukan, tanpa hukuman atau penghargaan. Nah, dengan membuat keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan? Boleh tanggapannya Bapak Ibu? Ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Peraturan kelas saja kenapa gitu? Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu kira-kira? Atau berikan pendapatnya, tidak apa-apa. Sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga baru belajar, baru tahu diwajibkan membagi ilmu itu kepada Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu lahir dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan diaturkan oleh peraturan yang
ada di lembaga. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Hanura. Betul ya? Oke, ini wajib mereka satu ya. Nah, kalau keyakinan lahir pada diri kita dan sama-sama kita yakini. Kalau peraturan dari saya, dari guru saja. Oh, kamu harus piket, kamu Itu besar harus itu. kamu harus seperti ini. Oke, Bapak Ibu, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan lahir dari anak dan guru. Kalau peraturan lahir pada guru saja, dari guru saja. Ya, itu besar kan ini, itu besar kan. Iya, betul Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Lebih tidak terlihat dari peraturan. Yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya luas, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh ya Bapak Ibu ya. Dilarang lari di kelas. Bisa kita rubah dengan kalimat positif. Lebih baik berjalan di kelas, Nak. Jadi tidak boleh kita buat keyakinan kelas dengan kalimat negatif. Jangan terlalu di kelas. Kita buat berjalanlah di kelas. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jangan ribut, berusaha tertib di kelas. Kita rubah kalimat negatif itu ke dalam kalimat positif, Bapak Ibu ya. Jadi dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kalimat negatifnya. Harus semua kalimat bersifat positif, Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang negatif. Nah, yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Capek pula anak kita nanti kalau terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita. Kira-kira yang dapat kita terapkan itu yang kita masukkan ke dalam keyakinan. Jangan terlalu luas maksudnya itu. Tapi tidak kita terapkan, tidak usah dimasukkan Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Artinya apa? Ketika kita membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita Bapak Ibu, boleh dengan cara seperti ini. Kita bagikan kertas. Nah, nilai apa yang menurutmu ada di kelas kita? Bagikan satu-satu Bapak Ibu. Bagikan satu-satu, nanti kumpulkan, kita tempelkan, kita bacakan. Apa kira-kira nilainya? Yang kalimat negatif kita rubah dengan kalimat positif. Nah, yang terlalu jauh kira-kira tidak bisa diterapkan, kita buang. Dan situ seleksinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu tadi ya. Kita lihat dari kertas yang mereka buat, kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan itu kita pilih. Jadi kita sebagai guru yang memilihnya. Kayak, oh ini yang bagus, oh ini kalimatnya masih negatif, kita rubah ke kalimat positif. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu ya, untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini pernah saya bagikan itu videonya ke dalam grup kelas kita. Ada video link YouTube saya bagikan. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog yang bermakna yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Ada saya bagikan ke grup kita contoh video yang revisi 3-nya, segitiga restitusi. Apa kegiatan dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau segitiga restitusi ini sudah ada, artinya keyakinan kelas harus sudah ada ya Bapak Ibu ya. Sekarang wajib kita semua punya keyakinan kelas. Karena kalau tidak ada keyakinan kelas, tidak bisa kita laksanakan segitiga restitusi ini. Karena tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimat ini yang ada dalam kelas kita. Misalnya anak saya kemarin melaksanakan ini ya Bapak Ibu di kelas. Anak saya tidak piket Bapak Ibu. Jadi saya tanya, nak,
Iya Bu, kenapa? Kamu tidak piket ya? Iya, kelas kita terlihat kotor. Kenapa ya nak? Iya Bu, saya tidak piket Bu. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kira-kira kenapa kamu tidak piket gitu ya? Ini contoh menstabilkan identitasnya dulu ya Bapak Ibu ya. Terus kata yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau misalnya mereka bertengkar ya, emosi saya marah Bu, dia duluan ini memancing emosi saya Bu. Oke, tak apa-apa. Kamu tadi ninju dia ya nak ya? Iya. Oh, tak apa-apa. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita mampu berbuat salah ya. Pernah berbuat salah. Ini contoh kalimat-kalimat yang kita lontarkan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu waktu dulu. Oh, ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan yang sama itu ya. Terus, oh tenang nak, kita bisa selesaikan masalah ini. Ya, ini contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa gitu. Iya Bu, dia memancing emosi. Oh iya, tak apa-apa. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Itu stabil menstabilkan identitas ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kan contoh kalimatnya juga ya. Boleh? Mau dipoto dulu? Ini yang harus dialog-dialog yang harus ada. Jangan kita marah-marah aja ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ada bisa lagi sekarang Bapak Ibu ya. Kita munculkan kalimat yang bermakna, yang membuat anak tuh berpikir gitu. Oh, kenapa ya ibu guru saya ngomong seperti ini? Gitu. Jadi lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, sudah dia salah ini bertengkar Bapak Ibu. Dia salah tidak piket kelas. Kita validasi, tidak boleh kita biarkan, tetap kita validasi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. So, contohnya dia bertengkar. Kamu ninju dia ya tadi? Iya. Padahal kamu bisa saja lebih buruk, lebih melakukan yang lebih jauh dari ini. Ini validasi tindakan yang salah. Artinya kita tidak membenarkan apa yang dia perbuat Bapak Ibu ya. Tetap dia salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, contohnya kemarin anak saya tidak piket, ibu saya tanya, kamu pasti punya alasan kenapa tidak piket kelas. Iya Bu, saya lama bangun Bu. Kenapa lama bangun? Saya main HP Bu. Nah, di situ sikap dia yang salah yang harus kita tidak boleh benarkan, kita validasi itu ya. Ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, patut bangga dirimu. Belum. Oke, validasi tindakan yang salah nih ya. Oke, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting menurut kamu. Misalnya contohnya, dia menghina orang tua saya Bu. Oke, bagus nak, kamu patut bangga pada dirimu. Kalau ibu di fungsi kamu, ibu juga tidak mau orang tua ibu dibilang seperti itu ya. Kamu harus melindungi apa yang perlu kita lindungi, tapi kita tidak boleh membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, kamu harus menambah sikap baru. Jadi, boleh nak, kamu marah itu wajar, tapi kamu harus mampu mengontrol dirimu. Tidak boleh sampai memukul pemana. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini validasi tindakan yang salahnya seperti itu percakapannya Bapak Ibu ya, yang harus kita munculkan. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kan kita udah buat keyakinan ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya sudah buat keyakinan di kelas. Nah, kalimat apa yang muncul dalam menanyakan keyakinan? Apa saja yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa saja yang kita buat kemarin? Apa saja yang kamu yakini? Kan kita buat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanya, nah kira-kira kesepakatan kelas mana yang kamu langgar? Nah, kita menanyakan keyakinan. Oh iya Bu, maaf Bu, saya tidak menjaga kebersihan. Contohnya yang tidak kelas tadi ya. Oh iya Bu, saya melanggar kesepakatan kelas bagian kebersihan Ibu. Oke, kita tanya, nilai-nilai apa yang umum telah kita sepakati? Kita tanya kesepakatan kelas tadi ya. Kira-kira apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kelas yang kamu nyaman di dalamnya kelas yang mana? Kelas yang bersih Bu, nyaman Bu.
saya indah Bu. Oke bagus. Kira-kira dengan kamu tidak piket, kelas kamu nyaman nggak kamu di dalamnya gitu? Enggak Bu. Artinya apa? Kamu harus melaksanakan kewajibanmu dan berusaha memperbaiki kesalahanmu dengan apa? Tidak boleh main HP sampai malam. Harus dibatasi nak. Nanti ibu akan cek dengan orang tua kamu jam berapa kamu tidur. Nah jadi gitu ya. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi tidak bisa orang tua melepas sepenuhnya anaknya ke kita sebagai pendidik. Jadi sudah jelas Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Oke, ada tanggapannya boleh. Tanggapannya boleh dari Bapak Kepala Sekolah. Ada masukan kira-kira untuk apa yang sudah saya lakukan? Terima kasih kepada Ibunya selaku calon guru penggerak untuk Kecamatan di Batu 7, khususnya di SD 37 Batu 2. Jadi dari yang kami dapati dari awal sampai akhir tadi, memang nampaknya jauh perbedaan apa yang kita terapkan selama ini dan apa yang harus kita laksanakan pada proses pendidikan yang istilah sekarang ini atau kurikulum sekarang ini IKM, kurikulum Merdeka. Jadi di sini nampak jelas bahwa seorang pendidik itu tidak mestinya mengakui dirinya itu tertintai atau diktator. Jadi seorang pendidik ini betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Anura itu memang yang berasal dari hati yang begitu dalam. Jadi kita mendidik itu kita samakan dengan sifat kita. Jadi tidak mestinya anak itu berbuat salah langsung kita beri hukuman, langsung kita tindak. Jadi apakah kita selaku guru tidak pernah merasa bersalah? Itu pertanyaan yang besar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini atau kurikulum bebas kita melaksanakan pembelajaran ini memang begitu. Jadi kita itu harus benar-benar merasakan bagaimana apa yang kita rasakan itu yang anak didik rasakan. Jadi kalau sudah ada antara tadi itu antara keyakinan antara murid dengan guru pasti berhasil. Jadi itu perbedaan antara pendidikan kami. Maaf ya, kami yang sudah lama di sini mungkin seperti Ibu Ersiana, Pak Jamrod yang sudah beberapa kali melaksanakan perubahan kurikulum, itu nampaknya di sini memang dari kurikulum KTSP ke kurikulum K13 ke kurikulum sekarang ini Merdeka Belajar memang banyak perubahan. Nah itu jadi kami juga merasa di sini selaku majelis guru merasa memang banyak mungkin selama ini kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan secara bersama. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya perwakilan kita, mari kita doakan bersama-sama semoga Ibu Nia ini bisa lulus nantinya menjadi guru penggerak. Jadi akan muncul lagi nanti Ibu Nia yang baru. Sekarang ini di SD kita ini ya, menurut penilaian saya itu bapak-bapak, ibu-ibu ini masih muda-muda semua. Kecuali kami ini berapa orang yang memang sudah dianggap istilahnya selaku orang tua lah di sini. Ya, sudah itu seperti Ibu Fitria, Ibu Tri, Ibu Mita, Ibu Weni, Ibu Sus. Ini orang-orang muda. Ya, mudah-mudahan kalian dapat menerapkan yang terbaik. Nah, dan itu harapan saya selaku guru juga kepala sekolah minta ke depannya mari kita tingkatkan ya, jangan kita menunggu, kita pakai istilah bergerak seperti kemarin kita kesepakati SD 37 punya
punya cita-cita, punya ini bahwa bergerak untuk maju. Mudah-mudahan tercapai ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Harapan kami semua semoga ibunya dapat menjalani proses dari modul ke modul untuk dapat doa kami supaya dapat lulus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Semoga doa beliau saya bisa lulus terjadi. Kalian berbagi ilmu hari ini dengan Bapak Ibu guru semua. Kalau ada kata saya yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah,
Wilson jangan digitukan, nanti ini robek. Sepakat semuanya? Oke. Yang keempat, yang kelima, tolong menolong. Mau nggak menolong teman? Oke, kalau kita ditolong, orang lain akan menolong kita. Kata mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Mau Allah mudahkan urusan kita? Artinya mudahkan urusan orang lain. Lanjut ke 6, makan dan minuman sehat. Sepakat enggak kita? Enggak boleh minum berwarna. Tak boleh makan mie. Iya. Jelas itu ya. Oke, bagus. Nah, artinya apa? Makan dan minum kita, jajan kita harus makanan sehat. Oke, yang ketujuh, saling berbagi. Berbagi itu bukan hanya makanan saja, nak. Berbagi ilmu. Kalau ada teman kita yang nggak bisa, ayo berbagi. Oh, gini caranya. Bantu teman kita ya. Berbagi. Oh, saya tahu. Ada makanan, boleh berbagi dengan teman. Jadi berbagi di sini Oke, luas maknanya. Bisa ya? Siapa tadi yang misi saling berbagi? Tadi siapa? Bagus, Wapi. Yang bertanggung jawab tadi siapa? Wilson, bagus. Bertanggung jawab apa bentuk tanggung jawab kita? Kalau ada tugas dari guru, apa? Harus apa, Wapi? Harus apa, Zan? Ya, jangan kayak gitu. Coba, kalau apa tadi bertanggung jawab? Kalau ada tugas gimana? Kalau di sekolah di kelas, bukan di luar kelas. Harus mengerjakan tugas. Iya, kalau ada tugas di kelas harus dikerjakan. Nah, itu bentuk kita tanggung jawab. Bagus, Wapi. Tadi ini siapa nih ya? Yang kesembilan, mendengar penjelasan guru. Iya, Wilson juga ya? Iya, bagus. Boleh kalau guru menjelaskan pelajaran kita bicara? Boleh? Tempat ribut di belakang? Boleh apa enggak? Boleh kalau guru di depan menjelaskan kita ribut main-main di belakang? Artinya harus mendengarkan penjelasan guru. Nah, dari semua itu kira-kira ada yang perlu kita tambahkan? Pas segitu aja? Bisa dilaksanakan? Insya Allah bisa. Sama-sama ya. Kita mulai hari ini dan seterusnya kita akan buat dan akan kita tempelkan di kelas kita supaya kita ingat. Setuju? Setuju, nak? Oke, kalau setuju, itulah kegiatan kita hari ini. Kita udah sepakat memiliki 9 kesepakatan kelas. Dari ke-9 ini harus kita apa, nak?